pertama hari ini sudah dimulai, silakan. Thank you Bigan. Ini dia kalah hari kita yang pertama untuk hari ini. Ini adalah lanjutan hari kemarin di mana match yang ketujuh sudah mulai terlihat. Beberapa tim udah mulai turun, tapi di area Ravenry ada 3 tim yang berbeda. Dan ini mostly lagi dan lagi 3 tim profesional akan bertemu di satu tempat yang sama, tapi di satu sisi ada pergerakan dari berbagai macam arah tentunya. Kita berbelok dulu. Ravenry masih menjadi hal yang cukup menakutkan. Karena ada 1 jam sudah dilakukan oleh UM. Dengan double factor kali ini sedikit lagi. Bisa men-tackle 1 player dengan begitu baik. Bahkan 2 player di depan sana. UM cukup berani 2 lawan 2. Tapi sayangnya RRQ harus ditumbangkan. Tapi ada Poco yang coba untuk ikut campur sepertinya. Dan malah menjadi makanan lagi dan lagi untuk Bigetron Delta, Bung Surya. Ya, ini bagus sekali ya. Cukup berani apa yang dilakukan oleh Bigetron Delta. Mereka kirimkan Azril di The Maze. Sementara 3 player lainnya menuju ke arah RRQ. Sudah pasti mereka mau war sama RRQ. Nggak ada alasan lain mereka di Refinery gitu. Setidaknya, oke, RRQ tidak tereliminasi placement 12. Tapi apa yang bisa RRQ lakukan di saat mereka mungkin tersisa 1 orang saja. Ya. Dan mereka sudah kehilangan Refinery-nya. Apa yang bisa mereka lakukan? Itulah yang mungkin saja masih mungkin ada di planning mereka. Atau kalau tidak ada di dalam planningnya mereka situasi seperti tadi, itu harus benar-benar bisa diselesaikan oleh Legalot atau mungkin Coach Adi. Nah, Sayang banget ketemu RRQ. sama Azrilnya Ini ya. masalahnya sek 12 banget Bang Sur. Sayang banget RRQ memang nggak dapetin poin sama sekali. Jadi ini justru malah ngebuka peluang makin besar untuk tim lain bisa menyusul posisi dari RRQ. Tapi anyway Survivors, Yoi. jangan lupa untuk ambil kode yang udah muncul di sana. Let's go, let's go, let's go. Langsung aja kalian klaim sekarang juga, siapa cepat dia dapat. Karena kalau balik lagi ke dalam gamenya masih ada tim NOD yang menguasai area Bayfront. Ya, ini balik lagi ke pembahasan kita Bigetron kemudian RRQ. Yang tadi Ya. aku rasa memang nggak bakal mengira mereka akan disamperin satu tim. Dan bisa saja RRQ masih belum sadar sampai dengan saat ini siapa sih ini yang nabrakin kita. Karena posisinya gini Baby Lee, MPO ada di posisi kedua di bawah RRQ. Jarak mereka itu 27 poin, oke? Yang kemungkinan mungkin menurut RRQ ini adalah EVOS atau enggak MPO. Karena 2 tim itu yang terdekat. Sementara Bigetron Delta sebenarnya lumayan jauh. Hampir 40 poin ditinggal. 37 poin loh Bigetron jaraknya. Tuh harus benar-benar bisa balikin, atau bukan balikin sih, lebih tepatnya farming poin lebih banyak hari ini ya. Iya benar-benar. Dan aku sangat respect sekali apa yang dilakukan oleh Bigetron Delta tadi. Kemarin aku sempat bilang tim yang mau juara kadang nggak mau melakukan apapun. Dia berharap lawannya atau siapapun yang ada di atas dia mati aja udah sama siapapun itu. Nah ini mental-mental juara mungkin sudah terlihat sedikit demi sedikit lah oleh Bigetron Delta. Dia paham gimana caranya mau jadi juara, dia harus patahkan orang di atas dia. Gak main-main, gak tanggung-tanggung, bukan di posisi 3 dan 2-nya tapi 1-nya. Itu dia memang harus menjadi top 1 sih Bang Sur. Karena mereka juga masing-masing dari tim profesional. Tapi ya ternyata Depok Pride yang gua harapkan mereka bisa menaiki grafik mereka di permainan hari ini, ternyata mereka harus tumbang di hashtag yang ke-11. Sayang sekali. Tapi kalau kita move lagi, Bigetron mereka ganti intinya rotasi dan selalu kedatangan tamu yang baru nih Bang Sur. Ya ini kali ini mereka harus berhadapan dengan MPO yang harusnya baru aja keluar dari Oldhampton dan juga Foundation. 2 tempat. Di split mereka tadi begitu ngedropnya dan aku rasa dari MPO sudah sangat siap. Secara resource nggak ada alasan. Tapi Kyong jangan terlalu memanas mungkin karena mereka harus paham betul di mana aja lokasi dari playernya. Brianyo berhasil dijatuhkan. Satu player pertama dari MPO sudah harus dihidupkan kembali. Namun di bagian belakang ternyata sudah ada tim yang berbeda lagi. Akan terjadi war antara 3 tim di mana Sairo pun berhasil dibuat terjatuh. Bakalan di secure killnya mungkin oleh seorang Sueb di sini. Namun tidak, ternyata sedikit agak terlambat kalau tadinya Sueb mau mencuri kill. Dan ini dia Strange mencoba untuk mengaktifkan satu skill dari A124-nya. Belum mengenai siapapun dan dia sudah sempat terhit juga dari satu tim lagi yang berada di bagian depannya. Ini agak sulit posisinya dari
MPO kalau kita lihat dari mapnya, mereka dijepit oleh 2 tim, bahkan tim yang masih utuh semua ngejepit MPO, yang mana MPO tadi kita lihat sudah terbunuh beberapa player mereka. Ada Dapcil, popapin satu gol, namun Kiong di sini akan berhadapan dengan 1 player juga. Tarik mundur berhasil mendapatkan 1 nice goal. Namun Bion di tempat lain berhasil didapatkan oleh Jujun Monster. Dilemparkan dulu aja gol melter ke bagian atas, masih ada Sueb di bagian depan sana. Abax jump shot. Belum berhasil mendapatkan Sueb, namun Aimgard juga berhasil buat terkena knockout. Abax mendapatkan 1 poin eliminasi tambahan. Di bagian depan masih coba untuk di-revive, dibangunkan dan ke knockout lagi. Dan Kiong masih berhadapan dengan 1 orang Abax. Masih akan memberikan pertolongan aja dulu dibandingkan untuk melawan lagi ke arah Abaxnya. Dan itu dia, Abax sudah harus tereliminasi. Aimgard pun harus berhadapan dengan tim yang berbeda pun harus menyusul juga. Sayang sekali dari EVOS yang mungkin tadinya hanya mengira 2 tim saja sedang melakukan fight, namun salah dugaan mereka karena banyak sekali tim di satu tempat yang sama, termasuk MPO juga yang baru aja tereliminate. Masih ada Kiong, masih coba untuk berhadapan dengan beberapa player lagi yang tersisa sejauh ini. Tidak ada lagi pun musuh mereka di seputaran Foundation ini. Betul-betul, ini gue suka banget permainan dari Bigetron, Bang Sur. Dimana mereka memang menjadi salah satu pemeran utama di fight yang terjadi karena mereka yang lebih dulu mengamankan panggung area atas dan tidak sengaja bertemu dengan tim dari MPO. Tapi sayangnya ketika MPO mau mundur, nggak disangka di belakang ternyata ada JX Lux beserta dengan EVOS yang baru aja datang. Tapi yang gue suka dari Bigetron adalah mereka benar-benar nggak fight langsung, nggak all in, tapi mereka menunggu timing. Ketika war sudah mulai terjadi antara EVOS dan juga JX Lux, ternyata Bigetron dengan sangat sigap, mereka yang belum siap di arah bawah Foundation, dia langsung turun ke bawah ngasih fight, ya udah jelas mereka yang bakalan menang. Tapi ternyata belum beres itu aja, ada MGR yang seperti langsung ter-takedown, tapi untungnya masih ada 1 follow up. Tidak ada, karena balik lagi tadi gue ngeliat juga ada Jafra yang langsung moving atau split position dengan temannya. Ya, itu baru di-revive tadi 1 orang Aimgard. Dia kembali lagi ke lootingannya mungkin. Maksud dia tadi mau coba untuk ngambil lagi lootingan. Dia kan sempat tereliminate di situ. Namun Bigetron tadi, apa yang ngebuat dia bisa menguasain Foundation di saat tim-tim lain itu mundur semua? Apa? Mereka solid. Lihat nggak tadi Abax ngelawan berapa orang Bigetron? 3 dilawan. Abax tadi ngelawan 3 player Bigetron loh sendirian itu. Nggak misa-misa. Sementara EVOS yang mungkin baru masuk ke sana, Aimgard-nya berhadapan dengan JS Lux. Si Abax-nya ngelawan Bigetron gitu. Bukan lagi 1 orang lagi yang dilawan itu, 3 player langsung. Itulah yang ngebuat Bigetron Delta tadinya aku rasa dari formasi atau strategi war mereka unggul karena berhadapannya mereka sistemnya keroyokan aja udah. Oke. Karena dia paham posisi seperti itu. Kalau menyebar mereka akan berhadapan dengan mungkin beberapa player yang berbeda, beberapa tim yang berbeda gitu. Karena mereka tahu di sini bukan cuma 1 tim aja yang sudah masuk. Betul, dan itu juga dia pikirkan dengan sangat teliti ya Bang Sur. Karena dengan adanya Jafra yang split dari teman-teman itu juga sebuah bukti bahwa mereka juga respect dengan musuhnya. Mereka antisipasi gimana caranya kalaupun mereka kalah tim fight, at least masih ada Jafra yang harusnya bisa merevive kembali teman-temannya. Walaupun bisa kita bilang resource-nya memang gak semumpuni awal mereka ada. Tapi kalau misalkan mereka dapetin beberapa poin kill, itu juga udah jadi tambahan poin untuk mereka. Ya, sekarang kita melihat tadi Bigetron Delta sudah banyak sekali poin eliminasi. Namun kalau mereka tereliminate sekarang, itu poin placementnya hanya 1 saja ya di rank ke-10. Apakah bisa mereka? Akan ada kemungkinan kalau mereka terlalu memanas, terlalu gegabah mungkin. Mereka tadi kan berhasil menang terus tuh war sama siapapun yang mereka temui, menang. Kalau mereka mau coba lagi, biasanya kalau timingnya nggak pas atau mungkin terlalu manas dari playernya, terbawa suasana mereka karena selalu menang terus, biasanya akan kalah. Tapi hati-hati juga, bisa jadi juga tetap menang juga sih. Betul, jadi ada plus minus, ada resiko di setiap pemilihan keputusan ya Bang. Ya paling gini, tahan aja, poin eliminasinya sudah banyak sekali, 13 tadi mereka kantongi. Tetapi kalau mereka melihat live jumlah player ini masih 30-an. 38. Oke lah 4 player mereka, 34 itu placement berapa sih? Bisa jadi 12. Iya juga ya. Tapi harusnya mereka tahu sudah ada tim yang tereliminate karena dia dapetin 1 player RRQ tadi kan nggak ke knockout dulu, langsung eliminate. Artinya itu player terakhir, benar-benar player terakhir. Wow, itu dia memang balik lagi advantage yang bisa didapatkan untuk setiap tim yang bermain secara agresif.
terutama Bigetron yang sedari tadi mereka melakukan rotasi. Tentunya banyak sekali pressure dan banyak sekali tim yang mengcutting perjalanan mereka justru malah menjadi makanan yang lezat untuk mereka. Tapi gue salah fokus juga sama Pokostar. Ternyata mereka benar-benar nggak melakukan rotasi dengan dengan begitu banyak ya. Oke. JX-Lux kali ini harus dieliminasi 9 tim lagi untuk sejauh ini dan Kagendra mereka dapetin 4 poin kill eliminasi di area comment post. Ya, sayang sekali JX-Lux. Memang itulah resikonya tim yang kalah war, tersisa hanya beberapa. Kalaupun bisa revive, resource mereka tidak sebagus sebelum mereka tereliminate. Betul. Sebelum di revive sebelumnya gitu loh. Tapi itulah satu orang yang terakhir ternyata mau kemana lagi. Mungkin itu sudah keluar dari strategi atau jalur yang mereka terapkan ketika main di Kalahari zonanya ke arah mana-mana gitu. Karena dia yang pasti ya kalau player-player tersisa sendirian itu gimana caranya mau hidupin temannya. Comment post ada satu vending di sana harusnya bisa digunakan untuk revive kalau punya koin gitu. Atau opsi lain kalau nggak ada koin biasanya ya survive sendirian di pinggir-pinggir biasanya. Dia tadi mau coba ambil opsi pinggir ternyata masih ada player lain di sana. Betul, betul. Dan oke, kita back to the game-nya aja ya Bang Sur. Di mana Ray, mereka harusnya bisa survive untuk sejauh ini karena masih ada follow up dari beberapa temannya dan juga ada satu gol yang terpop up di depan sana. Tapi ini juga harus berhati-hati karena ada EVOS di arah atas sana, juga ada Pokostar. Dan Ray masih berfokus ke arah satu player di depan sana, terlalu berbahaya tapi Ray mengubah posisinya. Oh my god, ada beberapa damage dari arah belakang juga NOD. Mereka memanfaatkan mini launchpad untuk masuk ke area pertahanan EVOS Divine. Memang sangat sulit untuk dipertahankan. Apalagi kali ini NOD dapetin lower ground-nya untuk mengendap-endap masuk ke zona berikutnya. Dan gua rasa masih bisa, secara mereka masih utuh dengan 4 playernya. Tapi kita melihat pergerakan daripada EVOS di sisi lain. Di notification kita melihat MBR juga melakukan sebuah team fight. Dan kita masih melihat EVOS terlebih dahulu di mana Abax melontarkan beberapa peluru terhadap Onyx Olympus yang sepertinya ketika mereka all in di situ mereka mendapatkan kerugian yang begitu besar karena mereka tidak bisa mengambil jalan lain karena jalannya udah mulai ternotis juga oleh EVOS Divine. Ya, ini dia beberapa compound yang sudah dihuni oleh EVOS harusnya membuat mereka lebih unggul. Ditambah lagi beberapa player yang baru aja dihidupkan dari tim Ina X Bulldog ternyata menuju ke arah mereka. Secara posisi sudah cukup aman, tinggal mereka pertahankan. Akan ada banyak serangan tentunya mungkin menggunakan mini launchpad ke arah kompon-kompon yang masih ada di dalam zona. Namun berpindah kita ke sisi Refinery. Pokostar berada di bagian atas namun di bagian bawah mereka masih ada dari tim Kagendra. Azril, Sueb, Nyayur lagi berhasil mendapatkan beberapa player yang baru saja dihidupkan. Tentunya kalau player-player baru dihidupkan di atas menit belasan gitu ya, itu akan susah sekali dia mau survive kemana. Kecuali mungkin dia di revive dengan keadaan pegang UMP, masih bisa memberikan perlawanan. Tapi kalau koinnya minim, yang penting hidup aja, dia harus ngeluting lagi. Dan itu kadang susah. Karena udah sempit juga zonanya. Iya, sudah banyak sekali player-player di setiap spotnya. Ini dia ada Lim, bakalan coba untuk melempar satu buah granat ke bagian bawah. Namun belum berhasil mendapatkan siapapun, ada seorang Surya di bagian bawah. 2 hit sudah masuk, belum berhasil dijatuhkan. Masih ada Faiz juga di bagian depan sana. Satu buah granat lagi dilempar ke bagian bawah. Jar terji pelan-pelan, asal pasti aja masuk ke bagian zonanya. Mereka sadar di atas ada tim, namun di bagian depan itu yang harus diwaspadai, yang mungkin belum diketahui oleh tim dari Kagendra. Sayang sekali satu orang Riva, gluolnya 9 saya lihat, tetapi tidak ada gluol yang di pop up-nya lagi setelah tadi beberapa hit masuk ke arah dia. MBR juga di tempat lain berhasil mendapatkan beberapa player dari tim MPO yang tadi agak sedikit telat sebenarnya masuk ke dalam circle-nya. Yes, betul sekali. Dan kita melanjutkan fight yang terjadi. Dimana memang tadi ada satu miss atau kesalahan Reva yang memang tidak boleh diulangi lagi. Karena balik lagi Glol ada untuk dipakai, apalagi tadi open field banget ya Bang Sur. Jadi memang sangat memungkinkan banget untuk tertake dan dengan terculiknya hal tersebut justru malah ngebuat Kagendra tidak bisa masuk ke zona berikutnya. Tapi kita akan melihat pergerakan dari Bigetron yang menguasai satu kompon. Dan mereka akan coba untuk melihat satu fight yang terjadi di arah bawah sana antara Onyx dan juga EVOS Divine. Ini cukup bagus karena mereka sepertinya akan terkena hambatan. Dua-duanya akan sedikit sulit untuk masuk ke zona berikutnya. Tapi ada NOD juga di arah sana terlalu berbahaya bahkan. Onyx G kali ini sudah melontarkan satu granatnya ke arah depan sana. Jelas ini adalah pressure yang begitu menyakitkan. Bahkan masih ada hook gun yang
Coba dimanfaatkan untuk rotasi cepat, tapi Poco langsung masuk begitu saja sepertinya dengan bantuan mini launchpad yang mereka punya. Sementara Bion akan menggenggam satu double barrelnya, tapi ada beberapa player juga yang bermain di jarak jauh untuk memantau kejadian tersebut. Tapi kalau kita melihat Keong harus membuang beberapa resource-nya. Glow di arah depan sana, Glow Melter juga sudah sangat menyakitkan. JRTJ di arah depan sana terlalu berjauh, tapi dengan Ace 80-nya sepertinya akan menjadi pressure untuk NOD. Sedikit demi sedikit mereka akan coba membuka global untuk masuk ke zona berikutnya, tapi Surya sudah mulai menggenggam satu volley pop up begitu saja. Satu sniper coba digenggam di scooping ke arah depan sana, ada yang sudah mulai kelihatan juga tapi terlalu berbahaya. Ramai sekali di arah bawah sana, tapi fight-nya benar-benar alot banget. Bahkan NOD harus menjadi orang pertama yang harus dieliminasi. Bigetron masih ada satu result lain ternyata tidak bisa diaktifkan begitu saja. Masih ada 4 tim lagi untuk sejauh ini, di mana Kagendra akan coba mengendap-endap. Evos Divine pun harus terpulangkan. 3 tim lagi, di mana Surya masih menggenggam satu snipernya, tapi Ray ternyata mereka split. Mereka fokus ke 2 titik yang berbeda, dan tentunya ini akan menjadi pressure untuk mereka. Kiba coba Jamsun menggunakan double banget. Bahkan NOD harus menjadi orang pertama yang harus dieliminasi. Bigetron masih ada satu result lain ternyata tidak bisa diaktifkan begitu saja. Masih ada 4 tim lagi untuk sejauh ini, di mana Kagendra akan coba mengendap-endap. Evos Divine pun harus terpulangkan. 3 tim lagi, di mana Surya masih menggenggam satu snipernya, tapi Ray ternyata mereka split. Mereka fokus ke 2 titik yang berbeda, dan tentunya ini akan menjadi pressure untuk mereka. Kiba coba Jamsun menggunakan double barrel tapi belum bisa men-takedown. Masih bisa survive dengan beberapa obstacle yang sangat mengganggu. Keluar begitu saja, dan pada akhirnya Kiba harus terculik. Masih ada Ray coba untuk melindungi placementnya. Satu buah glow melter coba dilontarkan ke arah depan sana. Kayaknya nggak punya pilihan lain untuk melawan Poco Star di depan sana yang secara jumlah personal tentunya Onyx Olympus akan kalah. Tapi JRTJ di arah atas akan sangat mengganggu sedikit demi sedikit. Sepertinya mereka juga sudah mulai keluar. Bahkan Lim akan menjadi orang pertama yang tertag, dan Onyx Olympus di sisi lain pun harus dipulangkan. Tapi masih ada Kagendra dan juga Poco Star dengan pertempuran yang menurut gue lumayan balance. 2 lawan 2. Tapi Surya harus reset terlebih dahulu karena nggak punya waktu lagi. Jamsun dilakukan, Actindir harus ter-takedown. Tersisa seorang Faiz lagi. Satu player dari Poco Star akan coba ter-takedown lagi. Oh my god, Actindir masih bisa hidup. Ingat di sana ada Actindir yang coba untuk mencari vision lebih luas lagi, di mana Actindir berikan beberapa tembakan dan mampu men-takedown satu player dari Kagendra. Ada Jamsun dilakukan. Oh my god. Apakah ini akan buyah untuk Kagendra? Dan pada akhirnya Actindir masih bisa survive sedikit lagi. Karena dengan adanya posisi yang seperti ini, banyak sekali glol yang mengganggu. Membuat Actindir tidak bisa memberikan tembakan terhadap JRTJ, dan mereka saling reset terlebih dahulu. Jamsun dilakukan juga, banyak glol yang sudah mulai terpapar di depan sana. Actindir siap-siap menggenggam satu shotgun, tapi Actindir masih ada horizon lain. Tidak bisa di-revive lagi, tidak bisa hidup lagi, dan pada akhirnya buya untuk Kagendra. Ya, itu sengit sekali war di late game tadi, sama-sama sudah ke knockout semua, sama-sama punya horizon line. Betul. Dan masih bisa dihidupkan karena posisinya tadi 2 lawan 2, kemudian Alah rawan. meneh. Ya.